Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Lasri dengan NIM 19081011114, jurusan PAI kelas C semester 5, akan mencoba menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan masuknya Islam di Palestina. Palestina adalah sebuah negeri di kawasan Timur Tengah yang mengandung arti negeri orang-orang Palestina. Dalam Alkitab, Palestina disebut juga tanah Israel, tanah Tuhan, tanah suci, dan tanah bangsa Ibrani. Negeri ini mempunyai sejarah yang panjang bagi agama-agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Pada tahun 1917, Inggris berhasil menguasai Palestina dari Kesultanan Ottoman. Kemudian, pada tahun 1992, melalui Konferensi Lausanne, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberikan kepercayaan kepada Britania Raya atau Inggris untuk mengatur mandat bagi Palestina. Kemudian pada tahun 1922 sampai 1948, populasi penduduk Palestina meningkat sangat drastis akibat migrasi kaum Yahudi dari berbagai negara. Akibatnya 2/3 wilayah Palestina didiami orang Yahudi, sementara orang Arab atau umat Islam dan Kristen itu hanya mendiami sekitar sepertiganya saja. Ketika masa mandat berakhir, status Yerusalem berada dalam hukum internasional. Namun, Israel melanggar status hukum kota ini, hingga meletuslah peperangan pada tahun 1948. Pada tahun inilah orang-orang Yahudi mendirikan negara Israel di sebagian tanah Palestina atas dukungan kuat Amerika Serikat dan negara-negara sekutu. Palestina terletak di bagian barat benua Asia, membentang antara garis lintang meridian 15-34 dan 40-35 ke arah timur, dan antara garis lintang meridian 30-29 dan 15-33 ke arah utara. Perbatasan Palestina dengan Lebanon dimulai dari ras El Naqoura di wilayah Laut Tengah atau Laut Mediterania, dengan garis lurus mengarah ke timur sampai ke daerah di dekat kota kecil Ben Jubail atau Lebanon. Garis pemisah antara kedua negara ini menyerong ke utara dengan sudut yang hampir lurus. Pada titik ini, perbatasan mengitari mata air Sungai Yordan yang menjadi bagian Palestina. Perbatasan merupakan jalan yang membatasinya dari wilayah timur dengan wilayah Suriah dan Danau Al-Hola, Laut, dan Tabariyah. Palestina ini terletak di pesisir timur Laut Tengah, di Asia Barat. Dahulu, negeri Palestina ini bernama Bumi Kan'an, Yerusalem atau Al-Quds. Dibangun sekitar tahun 3000 sebelum Masehi oleh orang-orang Kan'an. Selama sekitar 1000 tahun, tempat ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi di bawah pimpinan Nabi Daud alaihissalam, lalu digantikan oleh anaknya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian orang-orang Asyuriyah menguasainya di bawah pimpinan Nebukadnezar. Dia menghancurkan, mencerai-beraikan, dan memusnahkan orang-orang Yahudi. Nah, dengan ini berakhirlah kekuasaan keluarga Daud. Lalu kerajaan Israel lenyap pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 332 sebelum Masehi, Iskandar Macedoni menguasai Palestina, lalu digantikan oleh orang-orang Romawi yang menjadikan Palestina dan wilayah-wilayah sekitar Syam berada di bawah kekuasaannya. Pada tahun 66 Masehi ini, Yahudi memantapkan penguasaannya atas Yerusalem. Lalu mereka membunuh dan menggelandang orang-orang Yahudi. Pada tahun 614 Masehi, Persia menguasai negeri Syam. Namun, pada tahun 627 Masehi ini Romawi berhasil mengalahkan Persia dan mengusir mereka dari Syam. Pada masa inilah Islam muncul. Nah, kemudian pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi, pasukan Islam berhasil memperoleh kemenangan mereka atas Al-Quds dan negeri Syam. Ini terjadi pada masa Khalifah Umar Al-Khattab. Nah,
Umar datang sendiri ke Palestina dan menerima kunci-kunci gerbang Al-Quds, tetap berada dalam naungan orang-orang Arab Islam. Kemudian, secara berturut-turut dikuasai oleh raja-raja Islam, Khulafaur Rasyidin, pemerintah Umayyah, Abbasiyah, Bani Tulun, Aksaidiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Al-Mamalik. Kemudian orang-orang Turki Utsmaniyah menguasai wilayah ini sampai dengan tahun 1367 Hijriah atau 1948 Masehi. Kecuali pada Perang Salib, yaitu pada tahun 493 Hijriah sampai 538 Hijriah atau 1099 sampai 1187 Masehi. Nah, pada akhir kekuasaan Turki Utsmani terjadi imigrasi besar-besaran orang-orang Yahudi dari Eropa menuju 4 kota penting di Palestina, yaitu Yerusalem, Safed, Tiberias, dan Hebron. Keempat daerah tersebut pada masa-masa selanjutnya bertransformasi menjadi pemukiman-pemukiman Yahudi. Ketika itu pula gerakan Zionisme mulai tumbuh dan berkembang luas. Nah, negara Palestina ini diproklamasikan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina atau disingkat PLO, yaitu Yasser Arafat pada 15 November 1988 di Algeria, ibu kota Aljazair. Selain itu, ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota negara. Sebagian tepi barat dan seluruh jalur Gaza merupakan wilayah negara Palestina. Walaupun telah merdeka, penduduk Palestina belum merasakan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang merdeka sepenuhnya, karena mereka kerap menghadapi intimidasi, kekerasan, dan bahkan serangan tentara Israel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan coba melanjutkan materi berikutnya tentang karakteristik Islam yang ada di Palestina. Jadi sejarah Palestina itu di masa awal Islam sesungguhnya telah dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa Isra yang dialami Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Yerusalem menandai awal hubungan historis antara Islam dan Palestina. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-11 dari masa kenabian Rasulullah. Jadi pada saat itu ketika wilayah Palestina yang ketika itu bernama Syam secara teritorial berada di bawah kekuasaan Romawi yang berpusat di Konstantinopel. Jadi pada saat itu orang-orang Yahudi yang mulanya menghuni wilayah tersebut itu diusir secara paksa sehingga pertama kali Romawi menguasai wilayah ini pada abad ke-2 Masehi. Palestina mulai berada di bawah pengaruh Islam tatkala ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah kedua sepeninggalan Rasulullah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu, beliau menunjukkan sikap dan kebijakan yang toleran kepada para penduduk di daerah tersebut tanpa membeda-bedakan agama yang mereka anut. Jadi umat Islam dan Kristen pada saat itu hidup berdampingan dengan aman dan damai karena sedari awal kedatangan kaum muslim di Palestina memang tidak dengan membawa jiwa perang, akan tetapi dengan perdamaian dan kasih sayang. Adapun mazhab yang berkembang di Palestina yaitu adalah mazhab Syafi'i yang tidak terlepas dari andil Hakim Agung Ibnu Abu Zubi al-Dimashq di pertengahan abad ke-4 Hijriah. Di masa pemerintahan Sultan Salahuddin al-Ayyubi, banyak madrasah mazhab Syafi'i yang didirikan di Syam, terutama di daerah Damaskus. Hal ini juga membuat mazhab Syafi'i memiliki banyak penganut di sana. Jadi pada dasarnya karakteristik Islam di Palestina tidak jauh berbeda dengan Islam yang ada di Arab. Jika ditinjau dari aspek historisnya, karena Islam di Palestina itu merupakan perluasan atau penyebaran dari Islam yang ada di Arab, sehingga budaya masyarakat Muslim Palestina sama seperti halnya masyarakat Muslim Arab. Namun yang perlu diidentifikasi tentang karakteristik Islam di Palestina ialah mengenai kegigihan mereka melawan berbagai serangan dari kaum Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmah dengan NIM 19081011087 dari kelas PIC semester 5 dari kelompok 9 Sejarah Peradaban Islam Modern. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai sejarah Zionisme. Nah, istilah Zionisme dalam makna politik itu dicetuskan oleh Nathan Berbaum. Zionisme internasional yang pertama berdiri di New York pada tanggal 1 Mei 1776. Nah, gagasan ini mendapatkan dukungan dari Kaisar Napoleon Bonaparte ketika ia merebut dan menduduki Mesir. Untuk memperoleh bantuan keuangan dari kaum Yahudi, Napoleon pada tanggal 20 April 1799 bermaksud mengambil hati bangsa Yahudi dengan mengatakan, "Wahai kaum Yahudi, mari membangun kembali kota Yerusalem lama." Nah, sejak itu pergerakan untuk kembali ke Yerusalem menjadi marak dan meluas. Gerakan ini diorganisasi oleh beberapa tokoh Yahudi, antara lain Dr. Theodor Herzl dan Dr. Chaim Weizmann. Dr. Theodor Herzl menyusun doktrin Zionisme sejak 1882 yang kemudian disistematikan dalam bukunya Der Judenstaat, negara atau negara Yahudi, pada tahun 1896. Doktrin ini dikonkretkan melalui Kongres Zionis Sedunia pertama di Basel, Swiss tahun 1897. Setelah berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948, tujuan kaum Zionisme bersinergi menjadi bentuk pembela negara ini. Dalam proklamasi tersebut, bangsa Yahudi menegaskan bahwa negara Israel adalah semata-mata berdasarkan jasa dan kebajikan telah diberikan oleh hak alamiah serta historis kepada bangsa Yahudi. Kemudian yang selanjutnya yaitu gerakan dari Zionisme. Gerakan dari Zionisme yang pertama yaitu kebijaksanaan politik dalam negeri. Rasisme Israel sebagai satu kesatuan kolonial. Hal ini dilaksanakan dengan menanamkan bagi bangsa Yahudi sendiri bahwa terdapat perbedaan kualitatif dan normatif antara ras Yahudi dan ras lainnya. Yang kedua, metode kebijaksanaan politik Israel. Terorisme negara mengeluarkan isu-isu mengenai terorisme di dunia internasional. Yang ketiga, kebijakan politik luar negeri Israel, yaitu ekspansionisme. Nah, usaha Zionis ini ditunjukkan kepada Sultan Abdul Hamid II karena pada saat itu Kesultanan Utsmaniyah memegang kuasa mutlak atas Palestina. Hal ini dilakukan oleh Theodor Herzl yang pernah berkunjung ke Istanbul untuk memohon hibah tanah di Palestina dari Sultan. Ia berjanji akan memberikan imbalan berupa bantuan keuangan untuk memulihkan kas kesultanan yang sedang kosong melalui jasa para finansier Yahudi. Nah, pada tahun 1882, Sultan Hamid II akhirnya mengeluarkan sebuah dekret yang berbunyi Sultan sepenuhnya siap untuk mengizinkan orang Yahudi berimigrasi ke wilayah kekuasaannya, yaitu Palestina, dengan syarat mereka atau orang Yahudi menjadi hamba Daulah Utsmaniyah, tetapi Baginda tidak mengizinkan mereka menetap di Palestina. Nah, walaupun Sultan telah mengeluarkan dekret untuk membatasi kehadiran orang-orang Yahudi dan melarang untuk menetap secara permanen, namun segala cara dipakai agar hal ini terlaksana. Pada akhirnya, orang Yahudi mampu memonopoli perdagangan yang menjadi ancaman bagi kepentingan bisnis orang Arab Palestina yang pada gilirannya akan menjadi ancaman politik. Finali, pada akhirnya maka muncullah negara Yahudi pada tahun 1948. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.